Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya di channel Toto Spacer. Di masa yang serba-serbi ini, di masa yang serba mudah ini, ada sebagian dari teman-teman saya yang tidak memilih untuk menjadi seorang pekerja karena dia melihat temannya bisa menghasilkan uang hanya menjadi seorang freelancer. Meski begitu, ada juga teman-teman yang memilih untuk menjadi pekerja kantoran, entah itu di perusahaan, di PT, atau di salah satu foundation. Kesempatan kali ini saya akan coba bahas serba-serbi menjadi seorang freelancer dan pekerja kantoran. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kita intro dulu. Menjadi seorang pekerja atau menjadi seorang freelancer adalah pilihan untuk seseorang yang sudah memasuki fase kehidupan di mana dia sudah tidak lagi sekolah atau sudah tidak lagi kuliah, dan pilihan itu harus mereka pilih, entah itu harus menjadi freelancer ataupun menjadi seorang pekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebelum kita bahas tentang serba-serbi menjadi seorang freelancer atau pekerja, kita harus tahu dulu pengertian dari pekerja itu apa dan freelancer itu apa. Ada yang mengartikan pekerja itu adalah seorang tenaga kerja yang direkrut oleh sebuah perusahaan, PT, atau juga salah satu foundation dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan freelancer adalah tenaga lepas atau pekerja lepas. Keduanya sama-sama bekerja, cuman yang membedakan adalah pekerja dia direkrut oleh sebuah perusahaan dengan kurun waktu tertentu, dan freelancer itu tidak direkrut oleh perusahaan. Nah, kira-kira apa saja sih perbedaan dari freelancer dan pekerja? Pertama, dari lama waktu bekerja. Seorang pekerja kantoran tentunya waktu kerjanya itu ditentukan oleh sebuah perusahaan, PT, atau juga foundation, tergantung kesepakatan di awal ketika kita mendaftar sebagai seorang pekerja di perusahaan itu. Sedangkan freelancer, dia tidak memiliki batas waktu kerja tertentu. Dia akan mulai bekerja apabila dia mendapatkan seorang klien dan mendapatkan pekerjaan dari seorang klien untuk dia kerjakan. Sehingga masa kerjanya juga tergantung dengan proyek apa yang sedang ia kerjakan sampai proyek itu selesai. Jadi perbedaan pertama adalah di lama waktu bekerja. Kalau seorang pekerja kantoran, dia waktunya terikat oleh perusahaan. Misalnya berangkat jam 8 pagi sampai pulang jam 4 sore. Nah, berarti dia harus berangkat jam 8 pagi dan pulang jam 4 sore. Sedangkan seorang freelancer itu waktunya tidak terikat. Dia akan bekerja ketika ada job yang masuk dari klien. Misalnya ada job dari klien untuk membuat sebuah project. Project ini dikasih waktu sama klien itu selama 1 minggu. Tapi dia mau kerjain kapan aja, dan dia mau mulainya kapan. Yang penting dalam waktu 1 minggu ini pekerjaan yang diberikan oleh klien ini bisa selesai. Yang kedua adalah perjanjian kerja. Seorang freelancer tidak memiliki ikatan kontrak. Seorang freelancer hanya punya kesepakatan dengan seorang klien untuk membangun kepercayaan dan saling melakukan kewajibannya. Seorang freelancer berkewajiban untuk membuat project yang diminta oleh klien, sedangkan klien memiliki kewajiban untuk membayar seorang freelancer ini ketika project yang ia minta itu sudah selesai. Sedangkan seorang pekerja kantoran, dia biasanya terikat oleh perusahaan. Perjanjiannya itu tertulis dalam perjanjian kesepakatan waktu tertentu atau PKWT yang dikeluarkan oleh perusahaan, PT, atau foundation tadi. Yang ketiga adalah jenjang karir. Seorang freelancer menurut saya adalah sebuah pekerjaan yang sangat bebas dan juga memiliki waktu yang fleksibel. Jadi apabila ada pertanyaan gimana jenjang karirnya seorang freelancer, well, jawabannya ya tergantung bagaimana seorang freelancer itu bisa memperkerjakan, bisa melakukan, bisa menyelesaikan proyeknya dengan baik. Apabila seorang freelancer ini mendapatkan kepercayaan dari klien dan kepuasan dari klien-kliennya, maka bisa jadi dia akan menjadi seorang freelancer yang memiliki penghasilan yang banyak. Nah, untuk jenjang karirnya gimana? Untuk jenjang karirnya seorang freelancer ini bisa membuat sebuah startup misalnya. Bisa membuat startup, dia juga bisa merekrut karyawan, dia juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, seorang freelancer juga tidak memiliki seorang bos. Seorang freelancer dia akan bekerja apabila sudah mendapatkan instruksi dari kliennya. Sedangkan pekerja kantoran, dia biasanya memiliki penilaian khusus.
penilaian atas kinerjanya untuk sebuah perusahaan. Biasanya, bila memiliki kinerja yang baik untuk sebuah perusahaan itu, seorang pekerja kantoran ini bisa berkesempatan untuk memiliki jenjang karir yang lebih tinggi. Yang keempat adalah perbedaan dalam penghasilannya. Seorang pekerja kantoran itu berpenghasilannya tetap, tergantung kesepakatan di awal dia akan digaji berapa. Misalnya digaji satu bulan 2 juta, berarti setiap bulan dia akan memiliki penghasilan 2 juta, 2 juta, 2 juta. Sedangkan seorang freelancer, dia tidak memiliki gaji tetap, tapi dia digaji atau dia dibayar itu sesuai dengan proyek yang ia kerjakan. Misalnya sebagai seorang freelancer desainer atau freelancer fotografi atau videografi, setiap videografi yang dia buat itu memiliki harga yang berbeda-beda. Misalnya ada kadang 1,5 juta, kadang 2 juta, kadang juga 3 juta, kadang juga lebih dari 5 juta. Nah, itu sebagai seorang freelancer. Nah, jadi itu perbedaan antara freelancer dan pekerja kantoran versi Toto Spacer. Ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan buat teman-teman yang sudah lulus kuliah atau sedang mencari pekerjaan. Kira-kira yang cocok dengan teman-teman itu menjadi freelancer atau menjadi pekerja kantoran? Bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, segitu dulu. Kita jumpa di video berikutnya dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.